Tak jarang orang yang melakukan malingering membuat sesuatu yang sangat meyakinkan. Mereka menambah make up untuk membuat wajah tampak pucat layaknya orang sakit. Dan untuk beberapa kasus, ada kemungkinan pelaku malingering akan menaruh termometer di air hangat untuk meningkatkan indikator temperaturnya. Kali ini kita akan membahas mengenai malingering. Penyimpangan perilaku yang menyebabkan pelakunya mengaku sakit, meski ia sebenarnya dalam keadaan sehat, atau bertindak seolah-olah penyakitnya lebih parah dari yang sesungguhnya. Saya akan membagi penjelasan tentang topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian, ciri, dan penyebab malingering. Sedangkan di video kedua minggu mendatang, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghadapi dan menanggulangi kasus ini. Malingering adalah tindakan pemalsuan atau melebih-lebihkan penyakit, baik fisik atau mental, untuk mendapatkan keuntungan pribadi, di antaranya menghindari pekerjaan atau tanggung jawab, mencari obat-obatan, mencari perhatian atau cuti berbayar dari pekerjaan. Pasien secara sadar berbohong tentang kondisinya. Mereka yang berpura-pura sakit ini akan menunjukkan sikap tidak patuh terhadap pengobatan dan setelah mencapai manfaat, mereka berhenti mengeluh. Gangguan ini sangat berbeda dengan sindrom Munchausen, biarpun sama-sama memiliki kecenderungan berpura-pura sakit. Dalam sindrom Munchausen, seseorang yang berpura-pura sakit bertujuan mendapatkan perhatian dari orang lain. Kondisi malingering bisa dilakukan siapa saja, termasuk anak-anak yang mengatakan bahwa mereka tidak enak badan agar tidak ikut upacara, pelajaran olahraga, atau tidak masuk sekolah untuk menghindari guru killernya. Orang dewasa pun melakukannya saat mereka pura-pura sakit untuk mendapatkan liburan tambahan supaya tidak perlu menghadiri sebuah acara atau tidak dikejar-kejar deadline tugas. Tak jarang orang yang melakukan malingering membuat sesuatu yang sangat meyakinkan. Mereka menambah make up untuk membuat wajah tampak pucat layaknya orang sakit. Dan untuk beberapa kasus, ada kemungkinan pelaku malingering akan menaruh termometer di air hangat untuk meningkatkan indikator temperaturnya. Nah, apa penyebab malingering? Malingering mungkin tidak disebabkan oleh kondisi fisik. Namun faktor internal dari individu yang bersangkutan ditambah faktor eksternal lainnya bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan penyimpangan ini. Dari faktor internal, biasanya malingering dipengaruhi oleh mood dan kepribadian antisosial dari orang tersebut. Gangguan depresi misalnya bisa membuat seseorang memalsukan kondisi kesehatannya. Di sisi lain, ada penyebab seseorang bisa melakukan penyimpangan ini. Sedang menjalani wajib militer misalnya dan ingin mendapatkan keringanan, ingin mendapatkan klaim asuransi atau tunjangan dari perusahaan, melarikan diri dari tanggung jawab dan konsekuensi sosial, menghindari proses pengadilan dalam kasus-kasus kriminal, atau mendapatkan resep obat tertentu dari dokter. Bagaimana ciri dan tanda seorang pelaku malingering? Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, edisi kelima alias DSM-5, malingering dapat dideteksi jika seseorang memiliki ciri dan tanda berikut. Pertama, sedang berada dalam kondisi mediko-legal. Mediko-legal adalah ilmu medis yang berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini, orang dengan malingering akan kambuh jika sedang berada dalam kasus hukum tertentu. Kedua, cenderung tidak bisa diajak bekerja sama dan melanggar berbagai peraturan. Orang yang mengalami malingering tak hanya memasukkan status kesehatannya saja, tetapi sering melanggar peraturan dan tidak kooperatif jika diminta bekerja sama. Hal ini terjadi ketika ia diperiksa dokter dan ia akan mudah tersinggung serta mengelak. Ketiga, mengeluhkan gejala yang berlebihan. Orang dengan malingering akan mengeluhkan gejala yang ia rasakan dengan berlebih-lebihan dan mengatakan bahwa ia memiliki penyakit yang parah. Keempat, memiliki gangguan kepribadian antisosial, yaitu gangguan perilaku yang tidak menghargai hukum serta norma sosial yang berlaku. Saya selesai dengan bagian pertama, kita lanjutkan di minggu mendatang dengan bagian kedua. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.